Shalom, selamat malam buat dosen kami dan buat teman-teman seluruhnya. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang surat Efesus dan Kolose. Sebelum saya memaparkan, saya akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maharani Kristina Manik dari Prodipa, NIM 2101 1111 dan di sini saya akan memaparkan tentang materi kita yang itu tentang surat Efesus dan surat Kolose. Menurut pemahaman saya tentang surat Efesus, surat Efesus adalah surat Efesus ini sebenarnya bukan termasuk orang, tetapi Efesus ini adalah sebuah kota di mana kota ini pada abad pertama dituliskan oleh Rasul Paulus yang berada di dalam penjara. Dan pemaparan ini juga bertujuan untuk menggambarkan umum tentang latar belakang religius serta isi pokok-pokoknya dan lain-lain. Dan pada abad pertama Masehi, Yahudi dan Kristen keturunan Yahudi sudah ada di kota Efesus. Dan bahkan ketika Paulus pada saat itu tiba di situ, sudah ada 12 orang yang menerima pewartaan Yohanes Pembaptis dan itu semua telah dibaptis, dan mereka semua juga bersedia mendengarkan pewartaan Paulus dan menerima dibaptis oleh nama Yesus. Selain itu mereka juga sebelum kedatangan Rasul Paulus ke kota Efesus ini, dulunya jemaat yang berada di sekitar jemaat Efesus dulunya menyembah dewa-dewi, yaitu yang bisa dikatakan patung berhala. Dan salah satu dewi yang penyembahan mereka yaitu Dewi Artemis. Dewi Artemis yang bisa dikatakan kaisar Romawi, yang juga dianggap sebagai dewa yang pantas disembah. Tetapi menurut kita itu sudah termasuk dosa, dan yang perlu kita sembah itu bukan patung berhala tetapi Yesus Kristus. Dan kota itu juga ramai dikatakan sebagai jemaat-jemaat yang memiliki aliran-aliran sesat, atau bisa dibilang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan jemaat juga dihadapi oleh pengarang Efesus dan bergerak dalam pemikiran sistematis. Dan ada beberapa kata dan gagasan yang khusus seperti kepenuhan, rahasia, dan hikmat. Dan juga manusia baru, perkawinan suci, dan banyak lainnya. Pada istilah yang di dalam kalangan Yunani yang terdahulu dan terpengaruh oleh agama-agama rahasia, ada pula cahaya-cahaya kegelapan, dan yang mempengaruhi bahwa masyarakat yang ada di Efesus, di kota Efesus, dipengaruhi sama hasutan-hasutan gelap, dan karena itu mereka mau menyembah berhala dan tidak percaya akan adanya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga percaya akan ada kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh orang luar terhadap mereka. Dan dari situlah mereka percaya bahwa dengan menyembah berhala mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dan maka dari itu mereka berniat untuk menyembah dewa-dewi dan tidak menyembah Yesus Kristus sendiri. Dan pengajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus membuat orang-orang yang ada di kota itu
bertobat dan mau mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menyembah-nyembah dewa ataupun berhala. Dan dari situ mereka mau menyembah Allah dan menyembah Allah sendiri dengan wartaan oleh Paulus sendiri. Akan tetapi yang dilakukan Paulus menimbulkan perlawanan dari pihak tertentu yang mengalami kerugian, seperti dalam Kisah Para Rasul yang ada disebutkan bahwa Demetrius seorang tukang perak yang membuat kuil Dewi Artemis pada saat itu yang terbuat dari perak, marah kepada Paulus karena menimbulkan hura-hura dan gedung-gedung kesenian, karena Rasul Paulus sendiri sudah mampu membuat jemaat-jemaat yang ada di sana mampu bertobat dan mau menyembah Yesus Kristus sendiri. Dan dari situ Demetrius ini merasa dia ada di saingan, ada saingan yang mampu mengambil jemaat-jemaat yang telah menyembah berhala tersebut. Dan kota Efesus ini sebenarnya berada di bawah kekuasaan Romawi, bangsa Romawi yang pada saat itu zaman kuno, pada zaman itu atau pada zaman perjanjian baru itu, kota Efesus itu menjadi kota provinsi Romawi yang disebut sebagai yang disebut Asia, atau pemilihan kota di mana menjadi ibu kota, yang menunjukkan bahwa kota Efesus bagian dari kekaisaran Romawi. Dan letaknya kota ini sangatlah strategis, dan di situ juga terkenal sebagai penjaga kuil Dewi Artemis, dan juga bisa terkenal dengan rakyat-rakyatnya dulu sebelum jemaat Efesus bertobat, dikenal sebagai penjaga dan maupun penyembah gitu. Dan kota Efesus ini juga banyak jadi incaran orang dari banyak pihak-pihak, dan ini juga ditandai dengan upaya mereka untuk menguasai kota tersebut dan merebutnya dari tangan penguasaan Romawi. Dan pada tahun 654 Masehi, orang Arab melancarkan serangan dan kota Efesus dan hendak menguasai kota itu. Kemudian pada tahun 1090, orang Turki Seljuk menguasai kota itu. Dan pada tahun 1390, orang-orang Turki Ottoman mengalahkan orang Turki Seljuk. Namun, kota Efesus ini menjadi pusat kebudayaan Yunani dan menjadi pusat pemujaan Dewi Artemis, dan termasuk juga kuilnya. Saya akan lanjutkan bahwa yang menyebutkan surat ini atau yang membentuk atau mendirikan kota Efesus ini, atau bisa dikatakan merubah kota Efesus menjadi pengikut Kristus, adalah Rasul Paulus sendiri yang ia sendiri dalam penjara, dan sejak pada abad kedua sampai hampir abad ke 60 pokoknya sampai abad itu. Dan ia juga terniat dalam hatinya untuk mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di sana tentang hikmat, penegasan, dan juga ketentraman kalau nggak salah. Dan di situ juga ada tertulis beberapa alasan yang menyatakan bahwa Efesus
bahwa jemaat Efesus bukan hanya merupakan surat Paulus, tetapi juga perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan pada waktu penulisan surat itu, para ahli menyimpulkan bahwa surat ini juga dibuat setelah karangan Paulus yang ditulis dan tersebar di segala penjuru pada waktu sekitar 80 atau 100 Masehi sampai 60 Masehi. Dan di sini saya akan masuk ke intisarinya. Intisari surat Efesus. Dalam pemaparan saya tadi terdiri uraian tentang gereja yang merupakan sumbangan yang sangat berarti dari surat Efesus untuk perkembangan iman Kristiani. Dan bahkan di dalam surat itu ditemukan sifat-sifat gereja, yakni 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Pemahaman mengenai gereja dalam surat ini mengembangkan tradisi Paulus, tetapi juga mengatasi ajaran Paulus sendiri, karena Paulus cenderung mengatakan kepada gereja-gereja pertama sebagai jemaat lokal. Dan sementara itu pengarang Efesus memaksudkan ke gereja universal dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Dan nanti saya akan menjelaskan juga di dalam surat Kolose tentang Yesus Kristus. Dan karena Efesus dan Kolose ini bersambungan ceritanya, karena Efesus dan Kolose termasuk dekat. Nah, jadi pengarang Efesus sendiri menekankan bahwa kesetiaan orang Yahudi bukan Yahudi, tetapi kesatuan ini terjadi karena Kristus yang telah merobohkan tembok pemisah, mulai dari penumpahan darahnya di salib dan juga perjuangannya yang sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke surat Kolose. Nah, di sini saya akan melanjutkan surat Kolose, sambungan dari Efesus tadi. Nah, di sini surat Kolose menjelaskan betapa luar biasanya kuasa Yesus Kristus terhadap surat Kolose dan surat Efesus. Dan di surat Efesus sendiri sudah mengajarkan tentang tubuh Kristus. Dan di dalam surat Efesus ini juga mengajarkan kita tentang tubuh Kristus. Tadi di Efesus mengajarkan tentang kepala Yesus Kristus, dan di sini mengajarkan tentang tubuh Yesus Kristus. Dan di surat Kolose juga melanjutkan beberapa pengajaran tentang Yesus Kristus sebagai kepala dan tubuh. Dua kitab ini memang saling melengkapi, tetapi Efesus menegaskan tubuh Kristus dan bagaimana kita harus hidup berhubungan dengan Kristus. Karena Kolose sendiri menegaskan Kristus sebagai kepala tubuh dan bagaimana kita harus hidup dengan sifat dan tabiat yang sama dengan Dia. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah dan tidak ada bedanya gitu. Karena kita memang diciptakan untuk serupa dan menggambar Tuhan Allah. Dan di surat Kolose juga ada beberapa surat, yaitu Kolose, Efesus, Filipi, Filemon, juga dikenal sebagai surat-surat penjara yang ditulis pada Roma, dari Roma kira-kira pada tahun ke-60 Masehi, sewaktu Paulus di dalam penjara. Dan pada saat itu Paulus juga Paulus juga mengirimkan surat untuk jemaat yang di Efesus untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pada waktu itu Titikus, yaitu temannya dari Paulus ini, yang dipercayakan oleh Paulus sendiri untuk membawa surat surat ini ke Efesus. Dan juga Titikus sendiri tidak sendiri, tetapi dia bersama temannya Onesimus, yaitu
termasuk temannya Paulus juga. Dan sampainya kota Kolose tersebut kota Kolose ini terletak kira-kira sekitar 160 km dari kota Efesus di daerah Asia Timur dari Efesus, yang disebut pada saat itu zaman Perjanjian Baru, yang sebagian besar adalah daerah Turki. Dan Kolose, Hierapolis, dan Laodikia merupakan 3 kota tetangga yang dilayani oleh teman Rasul Paulus sendiri, yaitu Epafras yang dilayani oleh Epafras, yaitu 3 kota ini, yaitu Kolose, Hierapolis, dan juga Laodikia. Dan sesampainya di kota Kolose, Paulus berkata bahwa ia harus berjuang untuk mereka yang belum mengenal dirinya pribadi, yang belum mengenal dirinya sendiri. Karena ada beberapa orang yang pribadinya sendiri tidak mengenal bagaimana dia. Dan di situ Paulus sendiri menyatakan bahwa si Epafras ini harus dapat mengubah masyarakat yang ada di kota Kolose agar dapat mengenal dirinya sendiri, pribadi dalam dirinya sendiri. Dan itu harus dilakukan oleh Epafras sendiri karena dia sudah menerima surat dari Rasul Paulus yang dikirimkan kepada dia. Secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari bahwa surat Kolose ini mirip sekali dengan surat Efesus. Seperti di dalam kitab Efesus 1-3 yang menegaskan tentang doktrin-doktrin pengajaran, Efesus 4-6 menegaskan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari dalam jemaat dan dalam keluarga dan dalam kehidupan dalam dunia luar. Dan dalam Kolose 1-2 berhubungan dengan pengajaran tentang Kristus. Dan juga dalam Kolose 3-4 berhubungan dengan bagaimana kita mengikuti Kristus di dalam diri atau di dalam hidup kita sendiri masing-masing. Di surat Kolose ini juga ditegaskan ada beberapa peringatan terhadap pengaruh yang menyesatkan diri kita. Dan di dalam surat Kolose ini juga Paulus juga ingin warga jemaat Kolose dipenuhi dengan pengetahuan, hikmat, dan hal-hal yang benar, tetapi hal-hal yang benar dan bukan melakukan hal-hal yang salah, yang bisa melanggar atau melakukan dosa yang besar. Dan pada saat itu jemaat Kolose juga sudah menerima Kristus dalam hatinya dan menerapkan hidup tertib dengan iman teguh pada Kristus. Dan mereka sudah mulai membuka hati dan mulai menerima bahwa kekuasaan Yesus Kristus itu lebih besar dari ego mereka ataupun perbuatan yang dapat melanggar, yang bisa dikatakan melanggar hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang melanggar hukum firman Tuhan. Dan jemaat Kolose ini juga mampu berdiri tegak dengan teguh di dalam nama Yesus Kristus sendiri. Walaupun Rasul Paulus sendiri tidak berada di antara mereka, tetapi namun ia tetap mempercayakan Epafras untuk melayani di kota Kolose tersebut. Dan di dalam surat Kolose juga
Yesus Kristus yang sangat luar biasa ini menyatakan dengan jelas bahwa gambar Allah yang berwujud adalah yang terutama dari segala ciptaannya, dari Dia, oleh Dia dan melalui Dia dan segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang Ia ciptakan itu berasal dari Dia, untuk Dia, dan hasilnya pokoknya untuk Dia. Tetapi Dia menciptakan kita untuk Dia dan diri kita. Dan Kristus adalah kepala tubuh. Maksudnya di situ adalah yang maksudnya itu Kristus adalah kepala dan tubuhnya, hanya Yesuslah kepala, hanya Yesus sebagai kepala dan Ia juga orang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan Ia juga anak sulung dari Maria dan Yusuf, dan kita adalah anak-anak Allah yang menyusul dan akan bangkit pada akhir zaman. Dan dalam jemaat Kristus, kita hidup sebagai anggota dari tubuh yang sama. Maksudnya kita hidup dalam anggota tubuh yang sama dengan Kristus sendiri, karena kita diciptakan serupa dengan gambar dengan Allah. Dan itu juga tidak tanpa membedakan satu tubuh yang lain ke tubuh yang lain, tapi kita ini adalah satu. Dan karena kita diciptakan sama, jadi kita harus menumbuhkan kasih di dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Jangankan dulu ke orang lain, buat keluarga dulu, terutama keluarga, masyarakat, dan sesama. Dan di situ kita harus saling berbagi kasih, untuk orang tua, adik, kakak, saudara, dan lain-lain. Dan setelah berbagi kasih dengan keluarga, kita juga harus berbagi kasih dengan sesama kita, misalnya teman, ataupun saudara luar, gimana dalam perkumpulan gereja atau gimana, dan berbagi kasih bagi masyarakat yang di luar sana, atau bisa dikatakan saling membantu, menolong, ataupun selainnya. Dan cara hidup kita sebagai anggota tubuh Yesus Kristus sendiri, atau anggota tubuh Kristus, kita perlu berdoa meminta kepada Tuhan untuk berjaga-jaga agar kita diselamatkan dan diberikan hikmat dan keselamatan agar kita bisa berumur panjang. Dan juga kepada orang luar, kita juga harus menerima hikmat dari mereka. Bukan kita saja yang bisa memberikan hikmat kepada mereka, tetapi mereka juga harus memberikan hikmat kepada kita, karena kita harus saling melengkapi dan saling mengasihi sebagai anak-anak Kristus atau pengikut-pengikut Kristus. Nah, dari situ kita bisa disebutkan sebagai anak-anak Allah. Dan surat Kolose juga memberikan dorongan pada diri kita, atau kepada kehidupan kita masing-masing untuk percaya akan adanya firman, dan hidup di dalam Kristen, dan tidak ada tipu daya, dan tidak mampu diperdayakan oleh usaha-usaha orang yang mau merusak kehidupan kita gitu. Dan dan kita harus mampu menerangi kegelapan yang ada di dalam diri kita, seperti kita dalam keadaan masalah. Nah, itu kita dalam berhadapan, tapi kita harus mampu mengangkat bahwa masalah ini tidak akan selesai jikalau kita tidak menyelesaikannya dengan berpikir matang-matang. Nah,
Dari situ itu dapat menyesatkan kita. Dan di dalam surat Kolose juga diajarkan bahwa kita dilatih untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus dan Dia sendiri kepalanya. Dan maksudnya kita sebagai anggota tubuhnya Kristus, atau bisa disebutkan anak-anak Allah, harus mampu membuahkan hasil yang sudah dipercayakan atau diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus sendiri, karena Dia adalah kepala yang mampu menopang kita atau membawa kita ke dalam jalan kebenaran, dan mampu membawa kita yang dulunya sesat menjadi tidak sesat. Dan dari situ kita dapat merangkumnya bahwa kita adalah tubuh dan Yesus Kristus sendiri adalah kepala. Dan sekian dari pemaparan saya tentang surat Efesus dan Kolose. Jikalau ada pemaparan saya yang kurang tepat atau penggunaan bahasa yang pas, mohon dimaafkan karena saya baru belajar. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Shalom.